musim tanam padi ya, khususnya di Jawa, yaitu musim tanam kedua itu adalah pertama ya, sorry. Oktober musim tanam hujan lah, penghujan itu Oktober sampai April. Nah, ini harusnya ini ya Oktober, November, Desember mungkin tanam, Januari, Februari, Maret, April itu udah panen. Ya, ini agak mundur ya. Saya tanya kawan-kawan petani itu memang agak mundur ini ya. Biasanya Oktober, November ini sudah mulai pengolahan tanah. Ini kemarin saya keliling-keliling masih belum. Katanya ya mungkin Desember, Januari. Oke, selamat jumpa lagi dengan saya. Ya, gimana kabarnya sahabat Mutiara? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Saya tetap masih di Curhat Tani ya. Kali ini saya akan ya sebenarnya gimana ya? Agak galau atau risau akhir-akhir ini karena perubahan iklim yang begitu nyata ya, nampak akhir-akhir ini kan El Nino ya, jadi musim hujan yang agak mundur. Nah ini tentunya ini akan pengaruh besar terhadap sumber atau ketersediaan air. Pertanian tanpa didukung dengan sumber air yang cukup, yang memadai, itu hal yang mustahil ya, karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang diterapkan dalam suatu usaha pertanian atau budidaya pertanian, kalau airnya kurang itu ya hasilnya pun kurang ya. Nah, ini saya akan menyoroti, saya fokuskan pada pertanian tanaman pangan karena ini butuh air yang banyak sekali. Contohnya apa ya, padi ya, nggak ada lagi ini padi luar biasa butuh airnya, karena ya rata-rata usaha pertanian tanaman padi ini di Indonesia itu dengan sistem genangan air ya. Ada beberapa kawan atau institusi yang mengembangkan tanaman padi dengan cara irigasi atau hidroponik. Itu kan masih dalam skala yang kecil, yang mungkin masih skala rumahan ya. Tapi kalau dalam area yang luas itu belum saya temukan budidaya tanaman padi dengan sistem vertigasi ya. Ini ya mungkin kedepannya akan tidak akan mustahil ya, keniscayaan lah ini, karena jumlah penduduk semakin banyak, yang butuh makan semakin banyak, dan pasti area atau lahan pertanian yang tergerus ya menjadi lahan industri atau lahan perumahan. Ini mungkin kedepannya bisa saja tanaman pangan ini dibudidayakan dengan cara vertigasi untuk menghemat air juga. Kita kembali bahwa gejala El Nino memang nyata sekali ya. Kebetulan saya sendiri di Pulau Jawa itu ya, musim tanam saya tanya kawan-kawan petani itu memang agak mundur ini ya. Biasanya Oktober, November ini sudah mulai pengolahan tanah. Ini kemarin saya keliling-keliling masih belum. Katanya ya mungkin Desember, Januari. Karena irigasi kalau tidak dibarengi dengan turunnya hujan itu tidak akan cukup ya. Artinya ya lama, karena tanah sudah merekah dengan lubang-lubang yang besar,
ya. Kalau hujan sudah ada, nah itu menutup lubangnya itu ya mudah karena kehujanan. Tapi kalau dengan air irigasi itu butuh air yang banyak. Makanya walaupun sistem mungkin 80% di Jawa itu sistem pertanian padi dengan irigasi, tapi kalau tidak dibarengi dengan turunnya hujan, ini akan memperlambat tertutupnya kembali tekstur tanah yang tadinya sudah merekah. Ini ya, makanya penting sekali untuk kita semua. Nah, ini harus kolaborasi ya. Kita masyarakat yang di tepian eh, gunung atau tepian hutan itu ya jangan semena-mena menebang pohon ya, karena ya kami yang di daerah hilir itu ya sumber airnya kan rata-rata dari kaki gunung atau pegunungan. Nah ini ya kawan-kawan yang bermasyarakatnya di daerah tepian gunung atau tepian hutan, dijaga kelestarian hutannya, jaga kelestarian gunungnya, dan sampai gundul ya. Ya susah. Ya, ini kan kolaborasi ya, makanya tidak bisa kita seorang diri untuk mengembangkan suatu usaha. Misalnya usaha pertanian butuh juga orang. Ya, itu dari sisi ketersediaan air ya, belum dari sisi yang lain. Ini hanya gejala El Nino ini di Jawa sendiri, khususnya di Pantura ini ya baru gerimis-gerimis gitu. Jadi belum intensitasnya belum besar lah ya. Ini ya makanya pemerintah bilang bahwa memang nanti panen musim ini akan ada mundur. Nah ini karena ya ini udah bulan November, masih petani masih belum menggarap lahannya karena ya nunggu hujan walaupun di Jawa 80% mungkin dengan sistem irigasi ya pengairan, tapi tetap butuh air, butuh air sekali. Biasanya kan dibagi dua kalau musim tanam padi ya, khususnya di Jawa, yaitu musim tanam kedua itu adalah pertama ya sorry, Oktober musim tanam hujan lah, penghujan itu Oktober sampai April. Nah, ini harusnya ini ya Oktober, November, Desember mungkin tanam, Januari, Februari, Maret, April itu udah panen. Ya, ini agak mundur ya. Mungkin ada kemungkinan saya tanya petani mungkin sampai Januari baru kita tanam. Januari, Februari, Maret, April, Mei mungkin bisa selesai. Nah, nanti di musim kedua atau musim kemarau, musim kering itu adalah biasanya April sampai Oktober, karena ini berhubungan dengan golongan air. Biasanya kalau di padi ini ada golongan air, golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya. Jadi dekat dengan irigasi primernya itu masuk golongan 1. Nah, agak jauh nanti golongan 2. Nah, ini akan mempengaruhi pola tanam. Mungkin tidak semua nanti di Desember Januari tanamnya, ada di Februari Maret. Nanti yang terakhir ya Maret April. Nah, makanya ini golongan air biasanya seperti itu ya. Jadi tidak serempak. Nah, ini kalau mundur ya akan mundur semua ini nanti ya. Jadi seperti itu. Jadi ya pesan saya pribadi ya, kita harus kerjasama ya. Masyarakat yang hidup bermasyarakat di tepian sungai, tepian danau, tepian hutan, gunung, ya jaga kelestarian tanamannya karena itu yang bisa menyimpan sumber air. Oke, mudah-mudahan ya musim tanam ini mundurnya enggak kelamaan ya.
ini nanti hubungannya dengan kalau globalnya, krisis global kan sudah nampak ini, tanaman pangan ini, krisis pangan ya. Ya mudah-mudahan ya ya tidak tidak berpengaruh besar terhadap negara kita ya, kalau kita saling bekerja sama. Oke, Sobat Mutiara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.